Nah, sekarang kita akan mulai yang lebih menurut saya yang lebih relevan diskusinya adalah kita akan membahas di bagian ini tentang materi kita saja ya. Ini pun saya akan membahasnya atau mendiskusikan dengan cara yang menurut saya cara yang masih santai karena ini pertemuan pertama. Ya, memang secara prinsip mengacu kepada item-item yang ada di buku kita, di PowerPoint, di slide yang Anda pegang atau di slide yang nanti akan saya share ya. Tapi saya akan mencoba ini dengan pembahasan yang mungkin sering kita jumpain di kehidupan sehari-hari ya. Ya, jadi chapter 1, chapter 2 itu kalau Anda baca buku Titman Manajemen Keuangan itu dia memperkenalkan dulu konsep-konsep yang nanti akan banyak muncul di pembahasan manajemen keuangan ya. Di situ dia mulai cerita ya. Kalau saya nggak salah Pak Titman ya dan kawan-kawan itu ya mudah-mudahan si laki ya seorang laki ini penulisnya gitu. Bahwa manajemen keuangan ini adalah ilmu yang penting bagi siapa? Ya bagi siapa saja ya. Bagi siapa saja, bahkan orang yang bukan bekerja di sektor keuangan rasanya sih membutuhkan ini katanya gitu. Ini katanya Titman ya. Bukan kata saya, tapi saya mengiyakan, saya setuju saja. Karena apa? Karena memang aktivitas keuangan itu tidak bisa dihindari, itu dialami oleh semua orang. Baik Anda secara personal maupun Anda sebagai pekerja. Jadi Anda sebagai personal itu Anda sebagai diri sendiri, Anda sebagai pekerja itu berarti Anda sebagai profesional katanya. Ya, profesional itu artinya menjalankan profesi tertentu. Kalian nanti ini kan jadi pegawai ya, pegawai negeri ya, ASN lah gitu. Entah dimanapun ya tempatnya, saya rasa tidak masalah dan bisa saya pastikan pasti akan menemui isu keuangan juga ya. Mungkin baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau yang secara langsung mungkin bagi yang memang ditunjuk secara spesifik di tugasnya menjadi bendahara di kantornya itu kan pasti keuangan ya. Atau kalaupun Anda bekerja di bagian misalnya ngurusin administrasi ya. Anggaplah contoh gampangnya misalnya Anda ditempatkan dulu di bagian apa nih misalnya penerima telepon lah atau humas ya, bahasa lebih kerennya humas itu ya. Ya kalau mau bicara realnya aktivitasnya penerima telepon di kantor itu bisa terjadi, mungkin sering dialami oleh beberapa siswa kita yang lulus ya. Itu pun juga aktivitas itu secara tidak langsungnya sebetulnya melibatkan keuangan ya. Apa buktinya? Ya misalnya ketika di telepon itu Anda ditanya oleh klien di penghubung ya, orang yang menelpon itu ya, apakah sudah disiapkan dokumen misalnya ya, apakah dari kantor sudah disiapkan dokumen untuk nanti bisa di SPJ-kan dan sebagainya, yaitu ngobrol-ngobrol di telepon seperti itu intinya dan itu terkait keuangan ya kan gitu ya, dan yang lain-lain ya. Jadi tidak bisa dihindari memang. Tadi saya singgung secara personal iya, secara profesional iya. Apalagi kalau Anda yang memang sengaja berniat secara individu ya, secara pribadi mau membuka bisnis atau usaha bagi Anda sendiri misalnya, selain bekerja, buka bisnis tidak apa-apa ya, bisnis kecil-kecilan misalnya. Nah, itu pun juga penting ya mempunyai pengetahuan manajemen keuangan agar bisa mengelola keuangan bisnisnya dengan baik. Karena kalau nggak dikelola baik, bisnisnya nggak bisa berjalan panjang ya, baru dibangun tiba-tiba tutup kan sebetulnya nggak bagus ya. Bagusnya kan ya cukup bisalah beroperasi beberapa waktu ya. Jadi itu bisa digunakan. Yang paling sederhana saja misalnya bisnis kecil tadi, untuk apa sih ya manajemen keuangan itu ya. Ya, mungkin nanti kita akan bicara salah satu konsepnya adalah
bagaimana caranya Anda untuk membiayai bisnis Anda misalnya. Konsep sederhana saja ya. Bagaimana membiayai bisnis kita agar bisa berjalan bisnisnya dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Anda bisa pakai modal sendiri, itu yang paling aman ya. Atau kalau kurang Anda bisa pinjam. Pinjamnya ya pinjam itu yang paling pas di bank lah pinjam ya. Walaupun pinjam bisa siapa aja, pinjam orang tua ya. Anggaplah pinjam di bank. Kalau pinjam di bank kan jelas formal bentuknya, ada kontraknya, ada akadnya ya. Dan di situ ada kewajiban Anda membayar. Ketika membayar memang ada yang namanya biaya ya, biaya karena menggunakan dana tersebut kan gitu. Ada bunganya kan gitu. Ya. Nah, itu harus di-manage kan bagaimana caranya saya bisa mengembalikan uang itu dari bisnis saya ya, ada untung dibayarkan. Di situ berarti Anda sudah berhubungan dengan bank ya. Nah, untuk memutuskan berapa yang Anda pinjam saja kan itu manajemen keuangan kan ya. Saya harus minjam 10 juta misalnya karena saya sanggup mengembalikannya 10 juta. Atau 100 juta karena saya butuhnya 100 juta agar bisnis saya lebih efisien. Tapi ya mampu nggak mengembalikannya? Oh mampu ya, ya bisa. Ya. Nah jadi kita sudah berhubungan dengan yang namanya institusi keuangan. Institusi keuangan ini ada dibahas di bab 2 ya nanti ya. Bisa Anda mengenal institusi keuangan di situ namanya. Kalau institusi keuangan pasti dia punya yang namanya instrumen keuangan. Instrumen keuangan itu apa saja? Kalau ke bank instrumennya ya mungkin terbatas pada kredit ya, deposit dan kredit. Deposit kalau Anda sebagai penabung di situ, saver, investor atau yang punya uang ya. Dan Anda melakukan kredit tadi untuk minjem ya. Kredit dengan bunga. Ya kan gitu. Ya. Nah, dalam perkembangannya institusi keuangan itu berkembang, tidak sekedar mekanismenya akad kredit saja. Tapi orang mulai berpikir, oh kayaknya kredit terbatas banget ya, pinjaman gitu ya. Bagaimana kalau dikembangkan cara lain? Maka muncullah yang namanya institusi yang disebut dengan pasar modal ya, atau ada yang menyebutnya pasar keuangan ya. Itu dalam arti luas pasar keuangan. Jadi sebenarnya pasar keuangan itu di dalamnya ada pasar modal ya, ada pasar modal ya. Pasar modal itu biasanya dihubungkan kalau kita ya melihat instrumen yang ditransaksikan di dalamnya itu rata-rata adalah instrumen-instrumen jangka panjang ya, jangka panjang ya, contohnya obligasi kan jangka panjang ya gitu ya, yang periode waktunya lebih dari 1 tahun gitu ya. Selain jangka panjang atau pasar modal tadi, ini saya sudah di bagian non-bank ini ya, institusi keuangan yang bentuknya adalah pasar keuangan ya. Yang mirip dengan pasar modal tadi ada satu lagi sebetulnya namanya pasar uang, ada yang menyebutnya pasar uang, money market ya. Nah, money market itu adalah untuk adalah sebuah institusi atau lembaga ya, lembaga yang menyediakan tempatnya untuk di situ terjadinya ya, transaksi keuangan di mana instrumen-instrumennya rata-rata jangka pendek ya, jangka pendek. Kalau jangka pendek itu ya biasanya ya kurang dari 1 tahun, bisa hitungan waktunya mingguan, bulanan, ya kurang dari 1 tahun. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ada banyak sekali caranya sekarang ya. Kalau Anda tadi kan bicaranya, saya tadi sempat cerita ada satu orang ingin membangun bisnis, dia kurang uang, bagaimana cara dia mendapat tambahan uang itu? Bisa ke bank, bisa ke money market, bisa ke pasar modal, gitu kesimpulannya ya. Nah, bank pun sebetulnya punya apa ya? Punya lembaga lain yang setara dengan bank, tapi berbeda aktivitas operasinya. Contohnya apa? Contohnya yang lain selain bank itu adalah
asuransi, perusahaan asuransi, ya, insurance company. Nah, insurance company ini memang namanya, ya dari namanya aja berbeda, dia asuransi satu bank. Tapi sebenarnya sama-sama operasinya di dalamnya mirip, ada kemiripan. Dia mengumpulkan dana, dan dari dana ini nanti akan dikelola untuk kegiatan finance, ya. Kalau asuransi memang pengumpulan dananya dalam bentuk apa? Ya ada kontrak, ya, ada kontrak polis kan gitu ya, polis asuransi dengan orang yang memang mau beli polis itu, nanti dia bayar premi itu kan setoran uang dikumpulkan, nanti uang itu sama perusahaan asuransi diinvestasikan sehingga nanti dapat hasil, dengan hasil itulah si perusahaan asuransi itu bisa mengembalikan nanti dalam bentuk polisnya itu tadi, jaminannya yang mau dia tawarkan apa tadi, misalnya jaminannya asuransi jiwa misalnya, atau asuransi pensiun, ya silakan, bisa macam-macam, ya. Nah itu adalah mekanisme keuangan yang ya secara prinsip pasti menjalankan yang namanya prinsip-prinsip manajemen keuangan yang nanti akan kita pelajari, ya. Nanti teknisnya kita akan bahas satu persatu itu, ya. Ini perkenalan di lembaganya dulu aja. Jadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa yang namanya ilmu manajemen keuangan ini sekarang kalau mau dilihat, ya, mau dilihat konkretnya, kalau mau dilihat konkretnya, Anda bisa melihat di sisi institusi keuangannya, ya, instrumen keuangannya, ya itulah konkretnya ilmu manajemen keuangan ini sekarang berkembang. Ya. Oke, baik, balik sedikit dulu, kembali ke bab 1, ya, bahwa di bab 1 itu memang memperkenalkan kenapa sih orang butuh manajemen keuangan, tadi sudah, ya, baik personal maupun untuk profesional. Ada tambahannya, ya, ada tambahan penjelasannya kenapa kita butuh manajemen keuangan ini. Ya, paling tidak ada 3 di situ katanya dijelaskan, ya, bahwa yang namanya operasi bisnis, ya, ini mengacu ke operasi bisnis, atau bisa juga Anda hubungkan ke personal juga bisa, ya, masih nyambung juga, tapi lebih gampang asosiasinya ke bisnis, ya. Bahwa yang namanya bisnis itu dia mungkin akan punya pemikiran dia mau investasi apa kan gitu, ya. Bagaimana nanti saya dengan bisnis yang ada ini bisa memperluas jaringan bisnis. Nah, itu kan butuh investasi, ya. Harus di invest, misalnya ditambahkan jaringan bisnis harus dibangun yang baru, kan investasi, ya. Terus apalagi, ya mungkin dia satu bisnis mungkin punya dana yang berlebih, dan dana berlebih itu mau dipakai untuk menghasilkan tambahan kas bagi perusahaan, ya. Bisa, itu juga nanti aktivitas investasi, ya, arahnya, ya. Jadi artinya dalam keputusan bisnis, ya, dalam hubungannya ke urusan bisnis, manajemen keuangan itu membantu untuk memecahkan persoalan yang pertama, bagaimana capital budgeting bagi perusahaan, ya. Perencanaan pembentukan modal. Capital itu kan modal, ya. Budgeting itu kalau bisa saya terjemahkan, ya juga dia memang anggaran, tapi dia bisa juga perencanaan, ya. Budgeting itu kan perencanaan, ya. Betul, ya. Perencanaan tapi dalam bentuk notasi keuangan, ya kan, gitu, ya. Itu yang pertama, capital budgeting bagi perusahaan. Terus yang kedua, tadi sudah saya jelaskan, ya, manajemen keuangan ini membantu perusahaan untuk dalam rangka upaya dia bagaimana mengupayakan kalau ternyata perusahaan itu sendiri mengalami kesulitan pendanaan. Jadi pendanaan itu harus terpaksa dicari dari sumber luar, gitu ceritanya. Dicari dari sumber luar berarti ada yang membantu, ya. Ya, ada yang membantu dari luar. Nah, bagi perusahaan yang nanti akan menerima dana itu, tentu harus bikin perencanaan juga. Bikin perencanaan, saya sudah punya
sumber yang siap membantu nih. Pertanyaannya adalah sumber mana yang mau saya ambil dan bagaimana nanti resikonya. Resiko itu dalam hal apakah saya bisa mengembalikan atau tidak, ya. Apakah saya bisa mengembalikan dengan nanti memberikan apa istilahnya imbal hasil yang layak atau tidak, itu perlu dipikirkan. Nah, jadi ini masuk ke bagian yang namanya bagian kedua, yaitu masalah capital structure. Capital structure itu sebenarnya hubungannya ke capital financing, ya. Bahasa lainnya adalah capital financing. Financing itu pembiayaan atau pendanaan, ya, dalam rangka untuk menyediakan capital lagi bagi perusahaan tadi. Ya, kan perusahaan mau memperluas bisnisnya tadi, berarti kan dia sudah berorientasi mau meng-create capital, kan sebetulnya itu yang ada di benaknya, ya. Hanya saja mungkin uangnya nggak cukup, jadi harus dapat dari luar misalnya. Nah, dapat dari luar itulah disebut istilahnya financing-nya, ya, pembiayaannya, penyediaan dananya lah maksudnya. Capital financing atau capital funding-nya boleh lah sama, ya. Gitu, ya. Nah, itu dibantu dengan tools-nya apa? Manajemen keuangan juga. Ya. Nah, tadi saya singgung kalau dihubungkan dengan private atau personal bisa nggak? Oh, bisa sekali. Tadi contoh nih ya, Anda mau bikin keputusan apa nih yang hubungannya dengan capital financing? Kuliah saja ya, kuliah. Anda mau cari kuliah itu kira-kira apa yang harus dipikirkan? Uangnya dari mana, dana dari mana, gitu kan ya? Bayar biaya kuliah nanti gimana, uang makan gimana, uang buku gimana. Itu dialamin oleh semua orang yang mau kuliah rasanya sih. Sama Anda kebetulan sudah punya kesempatan berada di STAN, artinya tidak memikirkan untuk khusus di biaya kuliahnya pasti tidak dipikirkan, ya, tidak usah dipikirkan lagi, ya. Tapi mungkin masih memikirkan yang lain, kosnya gimana, ya, makannya gimana, kan gitu. Nah, itu dari mana financingnya? Oh, ternyata saya dapat dari orang tua. Oke, selesai. Bagi anak-anak yang tidak seberuntung tadi, cerita tadi, tidak mampu dibiayai orang tuanya, terpaksa mereka nyari finance yang lain. Ada yang seperti kalau di luar negeri itu harus terpaksa apa mereka biasanya? Pinjam uang ke bank. Ada yang seperti itu, ya. Pinjam uang hanya untuk kuliah, ya. Ini ada ya, faktual, ya. Dan bank juga di luar negeri menyediakan yang namanya kredit untuk biaya pendidikan dengan ya bunga tertentu lah, nanti akan ada apa perhitungannya, ya. Mereka sudah punya market seperti itu, jadi sudah tahu perhitungannya. Dan nanti ya itu pasti harus dikembalikan kan gitu. Namanya minjem kan harus dibalikin. Cara balikinnya gimana? Nanti pas mereka habis kuliah kan nanti dapat kerja, pas kerja itulah mereka mulai mencicilnya gitu, ya. Nah, itulah mekanisme yang dipakai di luar negeri kalau untuk pembiayaan pendidikan. Jadi ada yang namanya kredit untuk sekolah gitu. Itu biasa, ya. Kredit untuk kuliah biasanya. Memang yang paling mahal membiayai itu kuliah, karena biasanya kalau di Indonesia itu kalau saya nggak salah nih, SD sampai SMU atau SMA itu kan masih gratis ya, masih kadang dibiayain pemerintah atau dibiayain oleh Pemda setempat, dikasih apa bantuan operasionalnya, ya. Tapi kalau kuliah itu memang tidak gratis lagi, sama di luar negeri juga gitu. Dan biasanya mahasiswa di luar negeri ya mau kuliah mereka ya minjem, ada yang minjem ya, ada yang nyari beasiswa, ada. Kalau kayak Anda mungkin ya bisa disandingkan nyari beasiswa, dapat beasiswa dari STAN, ya, ya, dan tidak perlu membayar paling tidak biaya kuliah, ya, biaya kos ya mungkin ya memang harus dicari, ya. Tapi ya mudah-mudahan tersedia. Kalau Anda sih mudah-mudahan sih semua tersedia di situ. Itu contohnya kalau dikaitkan dengan pribadi, ya. Jadi itu kan investasi juga, investasi Anda untuk mendapatkan pendidikan, investasi pendidikan, financingnya gimana, pinjam. Kalau perusahaan, nah perusahaan kalau kebutuhan financing kebetulan bisa tersedia banyak alternatifnya. Pinjam tadi oke, bisa dipakai, pinjam ke bank dalam bentuk hutang atau debt instrumen namanya, ya, debt security namanya, instrumen security itu istilah finance biasanya dipakai untuk mengacu ke terminologi apa instrumen tadi, ya, barangnya gitu, alat yang
ditransaksikan ya dalam kegiatan pendanaan tadi. Ya, makin berkembang kita mengenal istilahnya ada bond ya, obligasi. Makin ke belakang sekarang Anda sudah mulai mengenal banyak juga sekarang varian obligasi, bahkan ada yang obligasi syariah ya, apa tuh, sukuk ya, dan seterusnya. Jadi debt financing atau juga equity financing kalau perusahaan. Kalau dia mau equity financing, perusahaan bisa menerbitkan saham ya. Kalau saham dia terbitkan, nanti statusnya orang yang beli saham itu adalah pemilik ya perusahaan itu, kan gitu ya. Pemilik, dan nanti dapat imbalan juga sebagai kontribusinya sebagai pemilik. Dapatnya apa? Dividen, ya, gitu. Dibagikanlah dividen, dan itu ya menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan dapat dana dari mengeluarkan saham, orang yang investor tadi dapat keuntungan, dapat ya yang mau keep sahamnya ya dapat dividen, atau kalau yang mau istilahnya mau menjual belikan lagi sahamnya, silakan, tidak masalah, dapat apa, capital gain, ya kan gitu ya. Ya nanti istilah-istilah ini kita akan bahas lebih jauh, nanti ada materinya. Ini makanya ini bagian awal gambaran umum lah. Jadi mulai saya perkenalkan beberapa istilah manajemen keuangan, walaupun ada beberapa istilah yang saya rasa sudah dapat di mata kuliah yang lain juga ada ya. Stock and bond itu saya rasa sudah paham betul Anda di akuntansi, pengantar akuntansi sudah diberikan. Ya, saya juga sempat mengajar di sana ya. Dan beberapa mata kuliah yang lain juga mungkin menyinggung ini. Makro mikro itu mungkin ada menyinggung lah barangkali, karena di makro yang saya tahu ada belajar institusi keuangan juga, mikro itu ada ya mungkin 1-2 teori nanti disinggung di situ ya. Ya, jadi ya mungkin tadi sampai di poin kedua ya sebetulnya ya. Poin kedua itu tentang capital structure ya. Nah, sekarang saya lanjut dulu ke poin ketiga. Poin ketiga itu manajemen keuangan itu dipakai untuk apa sih? Jadi perusahaan, kembali lagi ke perusahaan. Perusahaan kan butuh yang namanya aktivitas operasi sehari-hari, dan itu harus didanain atau disediakan ya pendanaannya. Biasanya dia membutuhkan cash flow yang biasa kita sering sebut cash flow. Dia butuh aliran kas untuk beli ATK misalnya, beli apalagi langganan air, listrik, telepon dan sebagainya ya. Gitu ya. Termasuk bayar gaji juga, si bonus ya dan lain-lain. Jadi butuh cash flow. Nah, jadi nanti kita akan lihat, kita akan bahas juga bahwa yang namanya manajemen keuangan ini sesuai dengan namanya, memanage money, memanage uang, bahwa aktivitas manajemen keuangan itu tidak terlepas dari yang namanya mengatur keluar masuk uang ya, management of cash flow, management of cash flow secara eksplisitnya memang seperti itu ya. Jadi memanage daily cash flow, day to day cash flow ya, seperti itulah ya. Itu yang dilakukan dalam ilmu manajemen keuangan. Ya, jadi artinya cash flow ini menjadi elemen penting ya di materi ini. Karena nanti akan Anda lihat juga bahwa selanjutnya ini juga terkait dengan bagian berikutnya dari bab 1 juga tentang prinsip, nanti ada di situ. Bahwa yang disebut dengan nilai bagi perusahaan itu ya, nilai bagi perusahaan itu ternyata tidak sekedar bisa dilihat dari profitnya saja ya, tapi nilai perusahaan itu bisa dilihat dari cash flow-nya. Karena aktivitas investasi itu biasanya diukur dengan menggunakan nilai cash flow, ya, bukan nilai profit ya. Gitu ya. Ada perbedaan antara profit dan cash flow. Saya rasa semua sudah paham untuk hal ini ya. Ada beda antara income statement dan cash flow statement kan gitu. Ya. Karena income statement itu disusun dengan prinsip-prinsip accrual basis ya. Sementara kalau cash flow itu adalah kita coba mengadjust kembali bahwa ada aktivitas profit itu yang belum tentu di dalamnya ada
ada cash flow-nya, ya depresiasi misalnya kan gitu, mungkin tidak ada cash flow-nya, sehingga nanti bisa berbeda nilainya antara profit dan cash flow. Nah, yang penting nanti dianalisis lebih jauh dalam materi-materi manajemen keuangan ini memang kebanyakan adalah yang cash flow-nya, ya. Oke, nah karena menyinggung prinsip, saya teruskan saja. Ini ya bagian akhir dari penjelasan saya untuk hari ini ya. Jadi ada prinsip. Oke, kalau untuk bahas prinsip ini mungkin saya mau pakai slide aja deh biar agak lebih terarah dikit. Tadi kan panjang lebar tanpa slide ya. Ini saya share singkat saja. Tapi di slide ini pun saya share-nya khusus yang bagian mau saya jelaskan saja. Yang tadi ya. Ini nih. 5 ya. 5 prinsip dasar keuangan yang digunakan dalam ilmu manajemen keuangan. 5 ini nanti menjadi panduan overall-nya. Manajemen keuangan itu akan menyinggung isu-isu ini ya. Pertama, katanya ini, 1, money has time value. Bahwa uang itu punya nilai waktu. Ya, apa maksudnya? Saya jelaskan dengan maksudnya dulu saja. Maksudnya apa? Nilai uang itu punya nilai waktu. Ada yang sering dengar juga, ada yang dibalik malah ya. Time is money ya. Sekarang money has time value ya, kebalik ya, gitu ya. Ya, berarti ada hubungan nih, ada hubungan timbal balik. Jadi uang punya nilai waktu itu diartikan bahwa biasanya kalau kita pegang uang itu kan kita bisa menggunakannya untuk belanja ya. Kita pakai uang untuk belanja, kita belanjakan, dapatlah nanti barang tertentu dari belanjaan itu. Ya. Di uang 100 misalnya kita belanjakan, dapatlah 10 permen misalnya. Hari ini kita dapat 10 permen. 1 minggu lagi Anda pegang uang 100, sama dipakai untuk beli permen, ternyata dapat permennya cuma 8 katakanlah gitu ya. Jadi berkurang. Jadi artinya antara uang 100 hari ini dengan uang 100 minggu depan itu bisa berbeda. Ya. Karena memang ya betul dengan prinsip ini bahwa katanya money has time value ya. Dalam hal memang ada syaratnya, memang di situ sudah ada perubahan nilai permen tadi ya, bahwa nilai value permennya sudah berbeda memang. Mungkin karena apa penyebabnya ya, bisa jadi ya inflasi gitu kan ya, dan seterusnya. Ya. Jadi ya dengan makna ini, dengan konsep ini membuktikan bahwa ya money, uang yang punya nilai nominal tertentu itu tadi punya nilai waktu ya, dihubungkan dengan kemampuan dia untuk dibelanjakan tadi ya. Kalau dia dibelanjakan kan itu menunjukkan worth-nya ya, nilai worth-nya apa, worth it kalau kita sering ngomong di bahasa Indonesia itu worth it ya, worth it nih ya. Worth value-nya ya, nilai harganya itu. Nah, begitupun nanti di konsep manajemen keuangan kita akan membahas yang namanya konsep time value of money nanti ya. Nilai waktu dari uang. Bahwa uang yang Anda investasikan sekarang nanti dengan konsep waktu akan bertambah ya, sesuai dengan nanti kemampuan dia meng-create ya return ya, hasil ya, revenue. Ya, ada yang basisnya interest ya, ada yang berdasarkan yang lainnya bagi hasil ya, macam-macam ya. Oke, itu konsep yang pertama. Jadi nanti konsep ini nanti berkembang, berikutnya kita akan mempelajari lebih jauh tentang time value of money. Sudah bisa diperkirakan arahnya ke sana. Terus yang kedua ada konsep yang namanya trade off. Trade off itu pertukaran ya. Bahwa tidak bisa dihindari ada hubungan penting dalam manajemen keuangan itu namanya risk return trade off. Apa itu? Risk itu risiko, return itu hasil. Hasil itu terkadang sebanding dengan risikonya. Sebanding itu sejalan, berbanding lurus ya kalau diterjemahkan bahasa matematisnya.
Nah, kalau digambarkan grafik, grafiknya seperti ini ya. Kalau Anda gambar sumbu return itu hasil ya. Contohnya return itu ya tadi dapat bunga tadi ya, return itu ya. Sementara risiko, nah, risiko itu adalah apa ya? Risiko itu ya probabilitas kalau di bahasa sinonimnya ya. Risiko itu jadi ketika kita invest, apakah kita mendapatkan profit atau malah tidak profit, nah itu yang disebut dengan risiko. Jadi peluang, makanya tadi saya sebut probabilitas ya, probabilitas. Peluang apakah nanti dia dapat profit atau malah tidak profit. Kan begitu, kalau kita biasanya di aktivitas bisnis itu, ini biasa nih, sering menghadapi yang namanya, saya invest nih, nanti setelah invest kira-kira saya jualan ini akan untung atau malah ya paling tidak mungkin impas lah gitu ya, atau malah rugi gitu ya. Itu kan ada kemungkinannya semua. Ya. Makanya dalam bahasa matematisnya risiko itu biasanya dinotasikan dengan konsep probabilitas ya, peluang gitu ya, peluang. Ada peluangnya untung, peluangnya rugi, tinggal dihitung saja ya. Dan itulah yang digunakan oleh banyak aktuaris, banyak financial planner ya, memperhitungkan risiko itu ya, mereka sebetulnya berhitung dari sisi probabilitas ya, gampangnya itu. Tapi memang kalau ditanya, Pak, bisa nggak memastikan kalau saya invest ini pasti untung, Pak? Nah, tidak ada yang bisa memastikan itu ya, karena semuanya serba probabilitas ya. Kalau misalnya Anda penasaran tanya saya, Pak, tolong pastikan saya misalnya nih ya, ini aja, ini sebagai intermezzo aja nih ya, mungkin bisa cerita saya ini bisa menurut Anda agak lucu lah gitu, kalau barangkali seperti itu, saya nggak tahu nih. Kalau setelah saya belajar manajemen keuangan ini, bisa nggak Bapak memastikan begitu saya paham manajemen keuangan ini, saya akan menjadi seorang ahli manajemen keuangan yang selalu untung, Pak? Ya, jawaban saya tetap ya tidak bisa ya, karena ini saja sudah di materi ini diperkenalkan kepada kita ada risiko ya, apapun aktivitas kita risiko, itu satu jawabannya. Yang kedua jawabannya adalah bahwa yang namanya kita hidup di dunia ini pun sendiri, ini adalah dunia ini tempat yang berisiko ya, tempat yang berisiko. Kita nggak tahu kepastian kita ke besok ke depan, kan tidak ada yang tahu juga ya, sama semua orang juga sama saya rasa ya, kepastian apapun itu ya, kepastian rezeki, kepastian jodoh katakanlah gitu kan, bahkan kepastian ajal, ini masalah religiusnya gitu ya, kan gitu ya. Baik, itu penjelasannya. Ini bagian yang kedua. Tadi bagian yang ketiga apa nih? Nah ini tadi yang sudah saya singgung, cash flow itu adalah sumber dari nilai bagi siapa, bagi perusahaan, kalau ini konteksnya perusahaan ya. Jadi yang dihitung ketika menganalisis investasi itu biasanya cash flow-nya ya. Karena biasanya yang ditanamkan di situ adalah ya cash, modal kalau saya bicara modal itu kadang bersinonim juga dengan uang di situ ya. Jadi kan capital market itu pasar modal, yang ditransaksikan di dalamnya adalah stok dan bond, itu adalah instrumen keuangan. Tapi kalau mau bicara luasnya itu juga uang sebetulnya ya. Saham itu kan uang tuh. Kalau nggak percaya buktinya coba aja cek di mana tuh. Kadang di berita-berita diumumkan, kadang tiap 3 bulanan atau 1 bulan sekali kadang muncul di berita di Detik, kekayaan si A tiba-tiba turun menjadi ini ya. Itu secara tidak langsung dia ingin mengatakan uang si A itu sedang turun. Kenapa? Gara-gara nilai sahamnya turun. Gitu, ya, berarti saham itu menunjukkan uang, aset kayaknya ya bersinonim ya di situ ya. Baik, ya tadi sudah saya singgung, maka ini singkat saja. Masuk sekarang yang keempat dan 5, 2 lagi. Berikut untuk konsep ini mungkin bisa jadi baru bagi Anda ya. Apa nih? Market price. Market price katanya di situ mencerminkan informasi. Ya, dalam konteks manajemen keuangan ini adalah
bahasa umum yang sudah sangat terkenal ya. Ini adalah statement yang pas, yang tepat. Market price reflect information. Kalau diterjemahkan adalah harga pasar menunjukkan informasi. Nah, sekarang pertanyaannya harga pasar apa Pak? Kan banyak ya, harga pasar barang. Nah, harga pasar ini dia ditujukan kepada, umumnya ditujukan kepada instrumen keuangan tadi yang saya sebut ya. Harga pasar saham, masuk harga pasar obligasi. Kalau obligasi itu biasanya saya bicara saja obligasi itu, walaupun ada obligasi swasta ya, obligasi perusahaan, ada obligasi pemerintah. Kalau obligasi saya arahkan ke obligasi pemerintah ya. Kalau saham hanya di perusahaan, saham perusahaan swasta ya. Bahwa harga saham itu akan menunjukkan biasanya ada informasi apa di situ? Kinerjanya biasanya. Kinerja perusahaan seberapa baik itu tergambar di harga sahamnya. Terkadang seperti itu ya. Ya. Jadi makanya kadang tidak mungkin kadang tidak salah orang ketika membeli saham itu begitu harganya naik itu rame-rame beli ya karena dia percaya bahwa sepertinya kemungkinan besar ketika harga sahamnya itu sedang naik ini kinerja perusahaan sedang baik nih maka layak untuk dibeli gitu ya, atau ada informasi apa dari perusahaan yang bagus kemudian direspon dengan harga saham, umumnya seperti itu ya. Di luar ada hal lain juga yang mempengaruhi harga saham, yang mempengaruhi kenaikannya ada juga sebetulnya yang mungkin bagi yang paham sudah tahu arahnya. Ingat kemarin saya singgung sedikit, ini khusus ya dengan catatan tanda kutip bagi yang mengerti saja dulu ya. Kemarin ada isu GameStop ya, tahu GameStop itu perusahaan game ya. Nah itu harga sahamnya tuh cepat tuh naik ya. Apakah itu memang menunjukkan kinerjanya? Belum tentu juga memang ya. Ya ini hal lain. Tapi secara umum memang higher stock price itu menunjukkan kinerja yang baik perusahaan. Karena apa? Di sini prinsip 4 ini memang berlaku. Market price menunjukkan informasi. Informasi apa tadi? Informasi ya kinerja. Ya. Gitu ya. Nah, nanti contoh GameStop itu disimpan saja dulu nanti sambil jalan. Karena saya nggak bisa menganggap semua kelas ini paham dengan keuangan semua, tidak ya, atau tidak paham semua juga tidak. Jadi saya pilih-pilih juga. Jadi tolong yang paham pun jangan maksain harus langsung advance, enggak ya, artinya kita harus sama-sama nih di kelas ini ya. Itu. Dan terakhir adalah ini prinsip yang umum juga, ini berasal dari prinsip dasar ilmu ekonomi bahwa manusia atau kita semua itu biasanya individu merespon ke insentif ya, merespon terhadap insentif. Jadi sama, perusahaan itu individu bukan. Perusahaan kalau mau kita bilang sebagai makhluk dia juga individu ya. Karena dia adalah makhluk yang diciptakan dengan aturan hukum ya. Makanya disebut sebagai legal entity ya. Entity itu kan makhluk ya. Jadi perusahaan pun respon terhadap insentif. Kalau dia untung ya dia akan invest di situ gitu. Kalau rugi dia akan stop investnya gitu. Ya, individu respon to insentif. Termasuk kita juga di situ. Manusia. Kita misalnya sebagai manusia manajer lah katakanlah dapat insentif baik kerja keras gitu ya, dapat insentifnya kurang jadi lemes gitu ya, lesu, tidak bergairah ya. Seperti itu. Jadi ini prinsip memang yang nanti dipakai ya dalam pembelajaran manajemen keuangan ya. Baik, nah dan yang lain ada juga beberapa konsep-konsep tambahan yang juga digunakan dalam pembelajaran materi ini. Kalau Anda mungkin familiar dengan istilah agency theory, agency cost ini nanti ya ini ternyata disinggung juga paling tidak di bagian ini ya. Agency theory itu adalah hubungan keagenan antara prinsipal dan pihak agen. Agen itu biasanya diwakili oleh manajemen perusahaan, manajer perusahaan. Prinsipal itu siapa? Pemegang saham ya. Kadang ada hubungan conflicting di antara keduanya dan itu bisa memunculkan yang namanya agency cost ya. Jadi ini teori keagenan yang juga ternyata ikut dipakai ya di pembelajaran manajemen keuangan. Nah, jadi inilah konsep-konsep umum ya manajemen keuangan yang nanti perlu Anda lihat ya, dibaca sedikit-sedikit, coba dipahamin ya. Nanti akan coba kita gunakan satu persatu nanti per babnya. Tadi contoh
time value of money, bagaimana menggunakannya ya. Ada present value, nanti future value, satu pelan-pelan kita masuk ke sana. Sampai nanti mengukur risiko. Nanti risiko itu ada namanya risk evaluation ya. Ada di bab khusus tersendiri dibahas ya. Baik ya, saya rasa dari saya untuk materi itu sama seperti tadi, saya akan tutup bagian saya buka untuk pertanyaan, menjawab 1 atau 2 pertanyaan kalau ada. Sebelum nanti mungkin mudah-mudahan tepat ya sebelum jam 12 lah. Saya akan close Zoom-nya, nanti kita lanjut. Sesi kita kan sampai jam 1 ya, tapi saya nggak mungkin sampai jam 1 terus-terusan Zoom nih ya. Saya pengennya ya 1 jam ganti dengan instrumen yang lain, platform yang lain ya. Kan Anda bisa chat saya di LMS saja, nanti silakan di situ, nanti saya jawab di situ ya. Di luar Zoom ini. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Mungkin saya stop recordingnya nih.